محمد كل ذين له انشق القمر نصفين محمد Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Pimpinannya para tabi'in. Beliau itu berdoa, ya laitani Juhaina, ya Allah jadikan anak orang yang terakhir masuk surga atau setelah diadab 7.000 tahun itu udah makasih banget. Bayangin aja ibadahnya begitu, wah luar biasa. Apa berarti beliau nggak pingin masuk surga? Ya pingin, cuman apakah ada stempel kalau ente pasti masuk surga? Kan nggak ada. Jadi kalau pasti masuk surga dengan diadab 7.000, ya makasih kalau ente yang ngasih Allah, daripada nggak sama sekali. Naudzubillah ya kan, berarti khalidina fiha abada. Serem lagi. Sayyidina Umar bin Khattab, mertua Rasulullah, menantu Sayyidina Ali, ya, orang yang paling membela Allah dan Rasulnya sampai dipuji sama Allah Ta'ala di Al-Quran. Setelah masuk Islam itu Sayyidina Umar bin Khattab itu turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabiku, wahai Muhammad SAW, cukup itu dah, kata Allah Ta'ala. Udah keren ini Islam nih. Masuk Islamnya Sayyidina Umar, hasbukallah wa manittaba'aka, itu satu orang yang baru masuk Islam, yaitu Sayyidina Umar. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dari golongan orang yang beriman sama Allah dan kamu. Itu apa? Kalau doa Sayyidina Umar bin Khattab, alhamdulillah ya Allah, Engkau perkenankan saya untuk berdoa. Jadi tidak ada tidak ada dalil ibaratnya ataupun kurang ajar saya kalau meminta terkabulnya doa saya. Udah bisa doa aja, makasih dah lah, speak sama Allah, Allah izinin. Kan banyak orang pingin doa tapi nggak pernah doa, ya kan? Ya bisa berdoa aja, udah terima kasih. Jadi nggak usah nanya sama anak dikabul apa enggak. Anak bisa doa itu atas izin Allah. Allah udah baik sama anak. Jadi dikabulin sama nggak dikabulin sama sekali bukan urusan syarat anak. Itu ketika satu sahabat nanya, seperti itu, bayangin, semakin tinggi pangkatnya semakin takut sama Allah. Berarti orang yang ngomong yang enggak seperti itu, yang ngikutin Rasulullah, ada satu ulama gitu ya tegas, itu tegasnya kayak Sayyidina Umar, lempar mikanya itu orang gila apa ini, orang pilihan Allah disamain orang milenium yang lihat paha tiap hari, ya kagak live ya di TV, ya kan, lihat udel usut tiap hari. Ada muharramat, semuanya dibandingin orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ngomong apa tentang Sayyidina Umar? Seandainya ada nabi lagi, ini nabinya Sayyidina Umar kata. Seandainya, saking toknya hati-hatinya, takutnya kepada Allah, sampai nangis sendiri, tiap malam nangis, siangnya kerja, malamnya nangis, habis nangis masih jalan-jalan lagi ke pasar, lihat ada nggak yang lapar, ada nggak yang kurang, karena takut hitungan kelak. Itu dia doa, ya Allah, anak takut ini, takut kalau nanti di akhirat ada suara dari langit, hei umat manusia, masuklah surga semuanya kecuali satu orang. Saya takut satu orang itu anak. Berarti dia ngerasa apa? Paling buruknya umat manusia. Nanti baru ada itu aja di ini dong lihatnya. Nah, ya Allah, seandainya aku takut seandainya di akhirat di padang mahsyar ada suara semua umat manusia masuk surga kecuali satu orang. Wa inni khasyitu, anak-anak takut satu orang itu aku. Berarti ketika dia berdoa nggak gebede, nggak kemeliti, dia merasa paling buruknya umat manusia. Bayangin, paling kerennya merasa paling buruk. Itu aslinya. Jadi semakin tinggi semakin paham, hati kita itu semakin merasa nggak kepake. Sholat kita ini kita nggak ganggu di Allah Ta'ala, cuman karena kita hamba disuruh, ya udah kita nurut aja. Bukan sholat kita masukin kita surga, kagak bakalan. Gak ada sholat masukin orang surga, gak ada. Zakat gak ada, silaturahmi enggak, semuanya enggak. Ya masukin orang surga syafaat Nabi Muhammad SAW sampai kita selamat ke siratal mustaqim, masuk surganya karena rahmat Allah. Nggak ada karena sholat kita. Nah kalau antum gimana ya Rasulullah? Walaupun anak masuk surga karena rahmat. Sebenarnya pertanyaan tadi kepada Rasulullah itu satu saat nggak pas aja gitu, kurang pas, tapi sifatnya mendidik. Tapi seaslinya pertanyaan
walaupun engkau ya Rasulullah itu nggak beres. Sebabnya Rasulullah itu rahmatnya Allah terbesar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Udah nggak ada menang. Kok masih tanya rahmat lagi sama sahibur rahmatul azimah, rahmatul uzma sayyidina Nabi Muhammad SAW. Itu aslinya agama Islam. Kagak bakalan habis. Itu cerita fikih aja, cerita 5 hadis, 10 hadis diuraikan, nggak habis-habis. Lah kapan kita mau merasa pintar? Memang nggak boleh ngerasa pintar, harus ngerasa bodoh terus tiap hari. Ini kita apal juz amma, tiap lihat orang, Habib orang awam nih, awam nih, lalu khusus, lo lihat Tuhan apa? Kamu Nabi Muhammad kok? Nah, itu seperti sekarang, apa zaman sekarang itu gampang mengawamkan orang. Kalau itu nunjuk itu orang awam, itu orang berarti apa kita? Khusus kan? Itu umum, berarti kita hati-hati. Itu termasuk takabur, merasa dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Kita harus punya perasaan selalu rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati gak enak tuh, rendah diri dilihat gak enak. Hatinya kita yang sujud, hatinya kita yang rukuk. Kalau badan kita gagah yang keren gitu, tapi hatinya nangis. Itu aslinya. Ini gak beribet-ribet. Lagi itu gak ada aja begitu. Kalau kata mereka tuh tidak hitam, nggak ada dalilnya. Apalagi itu ada nggak ada contoh, pala lu nggak ada contoh di antara. Jadi ajib itu Allah udah kasih kabar tuh, Rasulullah juga udah kasih kabar untuk orang-orang seperti mereka. Mereka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fariqan hada, sebagian umat manusia aku beri hidayah lewat yang paling mempunyai hidayah di dunia, itu Nabi Muhammad SAW al-Muhda. Wa fariqan haqqa alaihim dhalalah, sebagian lagi anak sesatin, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia mantap banget, padahal gurunya setan. Kata Allah Ta'ala, ini loh, bukan anak-anak. Alladzina takhudut syayatina awliya'a min dunillah. Mereka itu menjadikan setan sebagai ustadznya, walinya. Kemudian apa yang dia sangka? Dia bilang apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Alhamdulillah kita benar. Berarti apa? Salah. Itu salah. Itu salah yang benar kita. Itu mereka. Kesiannya itu ya. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka ya. Kenapa kok Habib tadi itu pakai ayat ini menjadikan setan-setannya itu adalah apa? Gurunya, karena sukanya ngaji maki orang yang gak sesuai pala dia, mata dia dibilang apa? Bid'ah. Gak ada contoh. Gila stres kalau gak ada contoh. Ada gak contoh karpet? Gak ada zaman Rasulullah SAW. Gak ada zaman Rasul. Oh ini bukan masalah ibadah. Yang masalah ibadah yang kita bahas, pala lu semua dari bangun tidur sampai mau tidur ada doanya, berarti ibadah. Itu apa dalil dari hadis atau akli. Kalau nagli, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah. Bilang nggak ada hubungannya gimana? Semuanya mangkok itu yang tengkurapnya apa? Nampak akan jadi saksi kalau di akhirat. Kok mik nggak ada itu gimana? Yang dengar kan jadi saksi juga. Wah, bukan masalah ibadah. Karena dia pakai kukus, pakai mik, jadi nggak ada. Pokoknya dia pakai itu bukan bid'ah. Itu sekarang hati-hati dengan aliran itu memasukkan ente neraka, cespleng beneran. Habib ngomong gini kan, insya Allah, dan dengar khususnya dari mereka, biar kemari, khususnya biar dapat hidayah ya. Kalau kurang mantap biar kemari, semuanya dalilnya ada semuanya bahwa dia salah total. Semoga Allah beri hidayah kita. Caranya gimana? Sering baca Allahumma hdina fiman hadaina wa afina fiman wa tawallana fiman. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil